Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri Pondok Kulon Banon, seluruh keluarga, para sahabat yang semoga dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita melanjutkan mengaji kitab Ar-Rasul Mu'allim, tepatnya di halaman 68. Untuk itu, mari kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Baik, sengaja melompat di halaman 68 karena kita akan membaca hadis-hadisnya saja dari kitab ini. Sementara beberapa lampiran yang kita lompati adalah sebenarnya lebih pada ulasan tentang bagaimana Rasulullah SAW, kesimpulan kenapa Rasulullah ajaran-ajarannya diterima oleh umat manusia, dari mulai unsur Nabi secara tampilan fisiknya, akhlak Nabi, dan tentu isi ajaran Rasulullah SAW. Baik, kita langsung di halaman 68. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mu'allif berkata begini: Rawa Muslimun wa Abu Dawuda wa lafdhu li Muslimin. Imam Muslim, Imam Abu Dawud meriwayatkan, sedangkan redaksi hadits ini adalah milik Imam Muslim. Kedua imam tersebut meriwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sahabat Jabir berkata begini: Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah datang kepada kita, kepada kami para sahabat, fi masjidina, di masjid kita ini, hadza ini, yaitu al Masjidun Nabawi, wa fi yadihi, dan di tangan Nabi yang mulia, khabar muqaddam ini, urjun bin Tab, kayu urjun. Kayu urjun itu tangkai, di mana dari tangkai itulah buah kurma bergelantungan. Jadi semakin lama semakin dia melengkung karena beban beratnya kurma-kurma itu. Jadi panjang, dia semakin lama semakin melengkung. Urjunul qadim, yaitu kayu tangkainya kurma yang semakin lama semakin melengkung. Urjun. Ibni Tab ini jenis kurma. Ibni Tab sebenarnya adalah nama orang. Jadi beberapa jenis kurma itu dinisbatkan kepada nama orang. Urjunu Ibni Tab, tangkai atau kayu tangkai kurma jenis Ibni Tab. Nabi memegang. Faro'a fi qiblatil masjidi nukhamatan. Lalu Nabi melihat di arah depan masjid. Jadi bagian depan masjid, kiblat, di arah kiblat berarti. Nukhamatan, Nabi melihat ini apa? Orang Jawa bilang riak atau dahak. Dahak nempel di
Lebih tepatnya saya sebutkan adalah di tiang masjid, salah satu tiang masjid bagian depan. Jadi itu dahak menempel di tiang bagian depan. Fahakkaha bil urjuni, lalu Nabi menggosok dahak tersebut bil urjuni dengan tongkatnya, ini gosok-gosok, dihilangkan. Tsumma aqbala alaina, lalu Nabi menghadap kepada kami. Faqala, lalu berkata, ayyukum yuhibbu ayyu'ridallahu an, ayyukum, siapa di antara kalian, yuhibbu itu suka, ayyu'ridallahu anhu, suka ketika Allah berpaling darinya. Siapa orang yang suka jika Allah berpaling darinya? Tentu tidak ada yang suka. Ini Nabi cara marahnya seperti itu, dengan bertanya dan menegur. Qala, Jabir berkata begini, fa khosya'na, lalu kita menjadi tenang. Mesti tenang, semua diam. Fa khosya'na, maka kita semuanya tenang. Tenang itu dalam arti tenang takut. Tsumma qala, Nabi lalu berkata, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu, siapa yang suka jika Allah berpaling darinya? Nabi bertanya lagi. Qal, Jabir lalu berkomentar. Qala ini Jabir ketika bercerita kepada muridnya. Saya ceritai, saat itu kami lalu diam semua. Fa khosya'na, lalu kita diam semua, diam dan tenang. Diam dan takut. Tsumma qala, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu, Nabi sampai 3 kali berkata seperti ini. Itu. Tapi ingat, Nabi tidak sedang mencari-cari siapa yang salah ini. Lalu bukan kemudian Nabi mencari siapa ini, siapa pelakunya siapa. Nabi tidak bertanya seperti itu. Tapi Nabi ingin menegur, menunjukkan itu salah, menunjukkan bahwa itu berbahaya, punya akibat di belakang hari, yaitu tidak disukai Allah. Nabi tidak sedang mencari siapa pelakunya. Lalu misalnya Nabi meminta siapa yang ngaku ini, siapa yang nggak ada yang ngaku, ayo saya sumpah semua. Tidak, Nabi tidak seperti itu. Nabi lebih memilih apa yang sebaiknya dilakukan sahabat-sahabat Nabi setelah kejadian itu. Kulna, setelah 3 kali Nabi bertanya, lalu kami menjawab, la ayyuna ya Rasulullah, tidak dari kami ya Rasulullah. La ayyuna, tidak ada seorang pun dari kami ya Rasulullah yang yuhibbu an yu'ridallah, yang suka jika Allah berpaling darinya. Dipalingi Allah itu nggak ada yang mau ya Rasulullah. Nabi tidak sedang bertanya, sekali lagi tidak sedang bertanya siapa yang bersalah ini. Nabi tidak mencari-cari orang yang salah. Dalam kasus ini seperti itu. Lebih memilih sekali lagi bagaimana Nabi menunjukkan ini sebuah kesalahan dan bagaimana nantinya sahabat Nabi tidak mengulangi lagi. Qala, Nabi berkata, fa inna ahadakum idza qama yusolli, maka sesungguhnya setiap di antara kalian, idza qama yusolli, ketika berdiri, yusolli, salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qibala wajihi, itu di arah wajahnya orang tersebut. Ingat, kata-kata ini kata-kata majazi. Kata-kata majazi, tidak sedang menunjukkan tempat Allah. Sekali lagi, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, tidak di depan kita, tidak di depan orang yang sholat, tidak di atas kepala kita, di atas bumi, tidak. Ta'alallah an dzalik, tidak. Ini majazi. Ini menunjukkan bahwa arah depan orang sholat itu arah yang mulia. Arah depan orang yang sholat itu arah yang mulia. Sebagaimana misalnya di Quran menyebutkan misalnya apa? Baitullah, Ka'batullah, rumah Allah, itu bukan berarti Allah di sana. Bukan.
itu menunjukkan bahwa rumah itu rumah yang mulia. Karena rumah itu tandanya apa? Disebut dengan diidhofakan kepada Allah. Baik, jadi arah atau depan tempat orang sholat itu adalah arah yang mulia. Jangan sampai orang ini fala yabusuqanna, maka janganlah meludah. Nunnya nun taukid fil mudhari' mabni fathah, fala yabusuqanna, maka janganlah meludah orang tersebut, ahad tersebut, orang tersebut ya, qibala wajhi, di depan arahnya, di arah depannya, maaf, di arah depannya. Kalau meludah jangan di depan. Wala an yamini, dan jangan dari arah kanannya, belah kanan jangan. Arah ini arah mulia. Jadi orang mukmin diajari mengetahui mana-mana kemuliaan dan mana-mana kalau kita melakukan hal yang sekiranya berkaitan dengan kotor, janganlah di arah-arah yang mulia, di hal-hal yang mulia. Jadi orang itu ketika meludah itu sadar tentang, oh ini ada aturannya, ini ada aturannya. Rasulullah mengatur ini. Jadi setiap gerak-geriknya itu sebenarnya Rasulullah memberi keteladanan-keteladanan yang pengikutnya diharapkan mengikuti. Orang meludah tidak sekedar meludah, ada aturannya. Agar hatinya itu selalu punya kaitan, punya kontak dengan sosok yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal yabsuq, dan hendaklah meludah an yasarihi, dari arah kirinya. Lebih tepatnya lagi, kiri bukan kiri atas, tapi tahta rijlihi, di bawah kakinya, al yusra, yang kiri. Maksudnya di arah kaki kiri. Kalau meludah seperti itu, jangan depan, jangan kanan. Ini adab. Fa in ajilat, maka ketika menguasai bihi, terhadap orang tersebut, badiratun, badirah sesuatu yang memang bersifat segera, bersifat cepat. Dalam ini adalah maksudnya ludah. Badiratun, yaitu ini fa'il, ludah yang hendak keluar. Jika memang ludahnya hendak keluar, sudah menguasai dirinya, dia nggak bisa menahan, nggak bisa mengatur kemana arah dia harus mengeluarkan, dia harus segera mengeluarkannya, maka fal yaqul. Jadi kan meludahnya berarti menunggu ketika hendak sujud. Meludahnya menunggu ketika hendak rukuk. Tapi jika tidak bisa menahan, fal yaqul bi thawbihi hakada, maka hendaklah. Jadi lafaz qala yaqulu itu kalau muta'addi dengan huruf ba, itu artinya bukan berkata, tapi artinya melakukan, mengerjakan. Fal yaqul bi thawbi, maka kerjakanlah, lakukanlah, bi thawbihi, dengan pakaiannya, hakada, seperti ini. Nabi mempraktekkan langsung. Nabi tidak mengucapkan, tapi Nabi mempraktekkan langsung. Thumma tawa thawbahu, lalu Nabi pakaiannya, yaitu badal ba'dahu ala ba'din, melipat sebagiannya ke atas sebagian yang lain. Nah, mungkin pakai ujung, kalau ada gamis itu yang memang kumnya ini panjang, ambil di ludahnya itu, diludahi, lalu di tawa ba'du ala ba'du, dilipat biar tidak jatuh, jadi dia meresap di kain. Wa fi riwayat Abi Dawud, dan di dalam riwayat Daud, redaksinya seperti ini. Kan tadi riwayatnya Imam Muslim, redaksinya Imam Muslim. Wa wada'a thawbahu ala fihi, dan Nabi meletakkan pakaiannya, pakaian dalam arti adalah kain pakaiannya, ala fihi, di atas mulutnya Nabi, mulutnya yang mulia. Ya.
dibikinikan, ya. Terserah sebenarnya mau kain yang bagian mana, bisa ujung lengan, ya, kum, atau mungkin mungkin bagian baju yang depan. Setelah itu tsumma dalaka, jadi wa wadha thawbahu ala itu di atas, tapi di atas itu beda dengan fauqa, ya. Beda dengan fauqa. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab mencentelkan menggantungkan baju alal jidar di atas tembok, itu bukan berarti di atas tembok. Itu kalau fauqa itu di atas. Fauqa itu di sini juga fauqa. Ya. Wa wada'a thawbahu ala fihi. Nabi meletakkan tangannya saat sholat, misalnya dalam hadis, ala sadrihi, di atas dadanya. Itu berarti di atas dada begini. Oh tidak. Itu artinya di dada. Baik, wa wada'ahu dalam hadis riwayat seperti itu. Kembali ke hadis ini. Nabi meletakkan pakaiannya ala fihi, di mulutnya, ya. Tsumma dalakahu, lalu Nabi menggosok-gosok thawb, digosok-gosok biar meresap dan nanti tidak jatuh mengotori masjid. Ini Nabi mengajari para sahabat langsung dengan praktek. Nabi mempraktekkan. Ini cara mengajar dengan praktek itu lebih lebih terekam dalam memori murid atau orang lain yang melihat. Nabi itu kalau wudhu juga sama. Lihat, saya mau wudhu, perhatikan. Tidak pakai teori panjang lebar, enggak. Cukup lihatlah, praktekkan. Nabi mempraktekkan supaya dilihat langsung. Sholat, shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholat seperti aku sholat. Khudhu anni manasikakum. Lihatlah, aku haji ini perhatikan dan ambil tata haji dariku. Praktek. Jadi mempraktekkan sesuatu lebih jelas dan lebih mudah difahami dan mudah dihafalkan dan mudah dipraktekkan. Ingatan seseorang itu terhadap apa yang dilihat itu lebih kuat daripada apa yang didengar. Baik, tsumma qala, lalu Nabi berkata, aruni abiron. Aru, tunjukkanlah. Ini wawunya wawu jamak. Ini dari ara yuri, fi'il amrnya ari, bertemu dengan wawu aru, wawu jamak. Aruni, tunjukkanlah kepadaku abiron, maf'ul kedua. Abiron, pewangian. Abiron, pewangian. Lebih tepatnya pewangian yang terbuat dari bahan campuran. Abiron itu semua jenis parfum yang tidak original. Jadi dia campuran. Ada bahan ini, bahan ambar, bahan ini campur. Faqama fatan minal hayy, lalu ada seorang pemuda, dia adalah orang pemuda tersebut minal hayy, dari suku ini. Hayy itu bisa berarti suku, bisa berarti daerah kecil. Hayy itu distrik, kalau sekarang orang Arab menyebut hayy itu hanya distrik. Seluas kecamatan tuh hayy. Seorang pemuda dari daerah ini atau dari sekitar ini yashtaddu, hal berlari dengan kencang ila alihi, menuju ke keluarganya. Pulang ke rumah, ada seorang yang pulang ke rumah dengan berlari cepat. Karena Nabi menginginkan Nabi menginginkan ada minyak wangi. Faja'a bi kholuqin, lalu pemuda tersebut datang membawa kholuq. Kholuq itu sama dengan abir, yaitu campuran, minyak campuran, jenis minyak campuran. Bukan satu saja.
fi rohatihi, di telapak tangannya. Fa akhadahu Rasulullah, lalu Nabi mengambil minyak yang di telapak tangan si pemuda itu, diambil, ya, diambil Rasulullah SAW. Faja'alahu ala ra'sil urjuni, lalu Nabi menjadikan minyak tadi, khuluq tadi, ala ra'sil urjuni, atas ujung tongkatnya tadi, kayu yang menjadi tongkat Nabi itu, urjun, yaitu tangkai kurma. Di buah kurma itu banyak gitu kan, itu dia menggelantung di namanya urjun. Kan kalau pohon kurma itu sebenarnya nggak ada tangkainya ya, bukan seperti mangga, tapi maksudnya ini urjun adalah tangkai yang menjadi gemelantungannya ini kurma. Setelah itu summalatoha bihi, Nabi mengolesi bihi dengan roksil urjun tadi, ujung tongkat yang sudah ada minyaknya, minyak wanginya. Nabi mengoleskannya ala atharin nukhamati, di atas bekas dahak, bekas dahak yang ada di tiang itu dioleskan. Jadi tentu biar bersih, biar tidak bau, dan berubah jadi bau wangi. Nah, kalian ingat-ingat bahwa tiang itulah yang kemudian disebut tiang mukhallaqah. Jadi di kawasan Masjid Nabawi asli, yang depan, yang asli itu, khususnya di Raudhah, itu tiang-tiangnya itu ada namanya. Tapi ingat, tiang-tiang itu yang asli, yaitu dari pohon-pohon kurma yang dipotong, itu semuanya sudah tidak asli yang sekarang kita lihat. Tapi tempatnya sama. Jadi tiang-tiang baru itu ditempatkan di tiang-tiang yang asli. Lah tiang mukhalaqah itu yang mana? Yaitu yang menempel dengan mimbar. Di depan menempel dengan mimbar, atau di sebelahnya mimbar lebih tepat. Mimbar itu yang ada anak tangganya tinggi, itu tempat khutbah. Itulah namanya tiang mukhallaqah. Kenapa disebut mukhallaqah? Karena pernah diolesi Nabi dengan minyak khuluq. Maka disebut mukhallaqah. Karena pernah diolesi dengan minyak khuluq. Itulah namanya tiang mukhallaqah. Ada tiang Aisyah, ada tiang Abi Lubabah, ada tiang Sarir, ada tiang Ufud, ada tiang Hirs, yang menempel dengan makam Nabi itu ada 3 tiang. Baik, ini tiang mukhallaqah. Ya, di bawah tiang mukhallaqah itulah ditanam kayu yang pernah menjadi mimbar Nabi, kayu sederhana, kayu kurma yang sebelum Nabi dibuatkan, jadi kayu itu dipakai Nabi menjadi mimbar sebelum Nabi dibuatkan mimbar yang ada anak tangganya. Jadi kemudian ditanam di situ. Di bawahnya tiang mukhallaqah ini yang kita bahas. Baik. Ini hadis ini punya banyak petunjuk. Satu, tentang bagaimana mengajar itu dengan praktek itu dicontohkan Nabi, dan itulah cara yang lebih kuat diterima, diingat, dan ditiru oleh orang lain sebagai audiens. Kedua, Nabi tidak perlu, dicontohkan Nabi tidak perlu mencari orang siapa yang salah, tapi cukup menunjukkan Nabi bahwa itu salah, tindakan ini salah, dan di kemudian hari jangan sampai ada orang yang melakukan yang sama. Ketiga, tadi kita lihat ada anak muda yang kemudian keluar dari kerumunan lalu pulang. Itu menunjukkan orang yang punya respon. Anak muda itu biasanya punya respon yang cepat. Kemudian dari sinilah ya awal mula ya sunnah masjid itu diberi wewangian. Tempat mulia
tentu sudah sesuai jika diberi kemuliaan, yaitu wewangian, diberi wewangian, karena itu juga tanda kemuliaan tempat yang mulia. Qala Jabir, sahabat Jabir berkata begini kepada murid-muridnya tentunya, famin huna, dari sinilah, ja'altum, kalian telah menjadikan al-khaluqa, minyak campuran, fi masajidikum, di masjid-masjid kalian. Kalian tahu sekarang kan masjid-masjid itu banyak diberi wewangian, itu awal mulanya ya kejadian ini. Yang kalau sekarang masjid-masjid wewangian itu kata sahabat Jabir saat itu, saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi saat itu kata sahabat Jabir, ini mulanya adalah kejadian yang baru saja dikisahkan. Nabi membersihkan itu sendiri ya, dahaknya orang yang itu, dahak yang diludahi, ditempel oleh seseorang tadi, kemudian dibersihkan sendiri, diberi wangian sendiri, itu Rasulullah SAW. Baik, berikutnya, warwa Muslimun. Warwa Muslimun wa Tirmidzi, Imam Muslim, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan juga wa Nasa'i wa Ibnu Majah, wa lafdzu li Muslimin, sementara redaksinya adalah milik Imam Muslim. Redaksinya milik Imam Muslim. Min hadithi Sulaiman ibni Buraidah, dari hadis riwayat Sulaiman ibni Buraidah, an abihi, dari bapaknya Sulaiman yaitu Buraidah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, salahu, bertanya, laki-laki tersebut kepada Nabi, bertanya tentang apa? An waqtis sholati, tentang waktu sholat. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada orang tersebut, sholli ma'ana, sholatlah bersama kami. Kami ini berarti Nabi dan para sahabat yang lain. Sholat di sini, di Masjid Nabawi, di masjidku ini, sholatlah bersama kami. Kamu akan tahu jawaban pertanyaanmu. Jadi Nabi tidak menjelaskan secara teori gitu, konsep, enggak. Lihat saja nanti prakteknya. Sholli ma'an, ini menjelaskan sesuatu, menerangkan ilmu dengan praktek. Hadzaini, di kedua hari ini, yakni al-yaumaini, di 2 hari. Di 2 hari. Ini jam berapa ini? Oh, jam 5. Baik. Yakni al-yaumaini, ya. Ini pengajaran Rasulullah SAW. Falamma zalatis syamsu, jadi ini orang itu datang tentunya sebelum zuhur, yaitu di waktu-waktu sebelum zuhur, entah pagi, entah duha ya. Lalu ketika matahari mulai bergeser dari tengah-tengah itu, falamma zalatis syams, ketika matahari lingsir, tergelincir kalau bahasa Indonesianya. Amar Bilalan, Nabi memerintahkan Bilal, fa'adzana, lalu Bilal azan. Sahabat Bilal, juru azan. Tsumma amarahu, lalu Nabi memerintahkan Bilal, fa'aqama, lalu Bilal melantunkan iqamat az-zuhra, salat zuhur, qomat salat zuhur. Tsumma amarahu, lalu Nabi memerintahkan Bilal, faqamal asra, tentu ketika sudah waktu asar ya. Ini pakai tsumma, artinya kemudian itu ada jeda waktu, bukan fa'amarahu, itu kan kemudian yang tanpa ada jeda. Baik, faqamal asra, lalu Bilal qomat asar. Saat itu asar diqomati, wasyamsu, sementara matahari murtafi'atun, masih di atas. Maksudnya di atas itu belum tenggelam. Ingat, murtafi'atun artinya di atas, belum, tepatnya bukan di atas, di murtafi'atun itu masih dalam ketinggian, masih berada di ketinggian, belum tenggelam. Dan baydha'u, yang putih, naqiyatun, bersih, artinya ya belum gelap, masih terang benderang.
Bukan berarti matahari di tengah-tengah, itu zuhur namanya. Lebih tepatnya di hadis lain diterangkan kapan itu, yaitu ketika asar. Itu waktu asar masuk adalah ketika apa? Ketika bayangan benda sudah menjadi apa? Sama dengan panjang bendanya. Bayangan benda sama dengan benda. Kalau 2 kali lipat jadi apa itu? Tsumma amarahu, lalu Nabi memerintahkan Bilal faqamal maghriba. Bilal pun qomat maghrib. Hina, kapan itu? Hina ghabatis syams. Ketika tenggelam asyamsu, matahari. Apa artinya tenggelam? Jadi bulatan matahari itu sudah hilang. Tapi masih ada cahayanya, semburatnya itu masih ada. Itu maghrib. Maghrib itu bulatan matahari sudah hilang di ufuk. Tsumma amarahu, lalu Nabi perintahkan Bilal faqamal isya, dan Bilal pun qomat isya. Kapan qomat isya? Hina ghaba syafaqu, ketika syafaq itu mega merah itu hilang. Ketika hilang benar-benar gelap, itulah waktu isya telah datang. Tsumma amarahu faqamal fajra, dan Rasulullah perintahkan Bilal lagi. Bilal pun qomat salat subuh. Hina tula'al fajru, ketika fajar telah terbit. Jadi apa itu fajar? Fajar itu sinar matahari. Sinar matahari telah menyemburat dari arah timur. Itulah tulu'ul fajr. Meskipun belum kelihatan bulatannya. Di hari pertama Rasulullah mempraktekkan sholat di awal waktu dengan para sahabat-sahabatnya, dan dilihat, dirasakan, juga dilakukan oleh sang tamu tadi, laki-laki tadi. Falamma angkana al-yaumus tsani, karena yang tamah tidak butuh khabar, maka ketika datang al-yaumus tsani, hari kedua, saya terjemah dengan datang, amarahu, Nabi memerintahkan Bilal fa abrada bizuhri, lalu Bilal pun bahasa kok mendinginkan ya, ia menunda sholat zuhur, menunda hingga apa ya, adem itu apa, sampai adem itu tidak panas ya, menjelang asar maksudnya ini, fa abrada bizuhri. Nabi menunjukkan kapan waktu zuhur yang di bagian terakhir waktunya, waktu zuhur yang bagian terakhir. Tentu tidak pas misalnya kurang 1 menit selesai sholat langsung asar, bukan begitu. Itu bagian terakhir sholat zuhur. Fa'abarada biha, lalu Bilal pun menunda biha ini, ai bizuhri, sholat zuhur maksudnya, pakai dhamir mu'annats. Fa'an'ama, dan melengkapi atau menambahinya. Fa'abrada biha fa'an'ama, an yubrida. Fa'an'ama, lalu memanjangkanlah, intinya memanjangkan atau menambahi Bilal, ayyubrida biha, supaya menjadikan adem. Apa tadi adem? Adem itu apa? Tidak panas. Biha, dengan sholat zuhur. Jadi kalimat an'ama itu artinya menambahi. Di dalam bahasa Arab misalnya ada kata-kata begini, ahsin ila fulan fa'an'im, berbuat baiklah kepada fulan, baiki dia, si fulan itu. Fa'an'im, dan tambahi lagi dan tambahi lagi. Fa'an'im, jadi berlakulah lebih baik lagi. Itu kata-kata an'ama penggunaannya. Ini sama, jadi abroda bizuhri fa abroda biha fa an'ama ayyubrida biha. Baik, wa shallal asra, lalu Nabi sholat asar. Sholat asarnya bukan seperti kemarin di awal waktu, tapi di bagian akhir. Wasyamsu murtafi'atun, tapi tetap matahari masih di atas, belum tenggelam.
Di atas itu maksudnya bukan di atas sana, bukan. Masih di tampak. Di langit murtafi'ah. Belum tenggelam. Wasyamsu murtafi'ah. Akharaha, mengakhirkan, Nabi mengakhirkan sholat asar. Ini kembali kepada sholat asar. Fauqalladzi kana, di atas waktu karena yang ada sebelumnya. Karena yang sebelumnya. Karena ini, karena tamah. Karena yang tamah. Karena yang ada. Kan fi'il madhi ini, yang sebelumnya ada. Jadi lebih akhir, dia mengakhirkan dari waktu yang kemarin. Kalau kemarin itu matahari masih murtafi'atun baydha'u naqiyah, sekarang cukup di atas, tapi sudah mulai apa? Sore. Ya, sudah mulai sore, mungkin seperti sekarang ini. Mataharinya dicek masih ada di atas, murtafi'ah, tapi langitnya bukan baydha' naqiyah. Wa shalla, dan Nabi sholat al-maghriba. Kapan itu? Qabla ayyaghiba syafaqu, sebelum hilang asyafaqu, mega merah. Mega merah belum, sebelum hilang. Sebelum sedikit, hampir hilang, kira-kira begitu. Kalau kemarin Nabi mempraktekannya dengan apa? Ketika matahari tenggelam. Di hari kedua, ketika matahari sudah tenggelam beberapa saat, tapi belum sampai hilang mega merah. Mega merah, benar ya? Yes, mega merah itu. Wa shallal isya, dan Nabi sholat isya ba'da ma dhahaba manya zaidah, manya masdariyah, ba'da ma dhahaba, setelah berlalu atau pergi thuluthul laili, sepertiga malam. Hitungannya mulai maghrib sampai subuh dibagi tiga pertama usai, ya jam 10-11. Ini lebih tepatnya disebut dengan waktu atama. Ini waktu yang juga utama, bahkan ada yang paling utama, waktu atama. Nabi beberapa sering itu sholat isya tidak di awal waktu, tapi di waktu atama. Keutamaan sholat di awal waktu itu selain isya. Kalau isya paling utama, dan itu sering dilakukan Nabi, adalah waktu atamah, di sepertiga pertama malam. Baik, wa shallal fajra, Nabi pun sholat fajar, fa asfara biha, Nabi melakukan di waktu terang. Fa asfara itu waktu sudah terang, artinya tidak gelap. Beda dengan yang kemarin, baru saja cahaya semburat fajar itu muncul, sudah sholat subuh. Yang kedua tidak, suasana ini sudah, orang sudah bisa melihat kanan kirinya tanpa lampu loh ya, tanpa ada obor, tanpa apalagi listrik seperti sekarang, enggak. Sudah bisa melihat sosok-sosok. Ini bagian terakhir waktu. Lah kalau sudah mataharinya, bulatannya itu tampak sempurna, itu namanya sudah selesai waktu subuhnya. Ini belum, ya belum sampai seperti itu. Tapi sudah isfar. Biha, dengan sholat fajar. Jadi Nabi mempraktekkan langsung, menunjukkan langsung apa itu waktu-waktu sholat. Tapi ingat, ini bukan berarti ini waktu yang di hari kedua ini waktu yang memang paling akhir. Seperti thuluthul lail, ini belum akhir. Ya. Jadi ini waktu-waktu keutamaan yang terakhir lah, kira-kira begitu. Ada lagi Nabi menunjukkan beberapa hadis menghindari waktu sholat isya itu setelah tengah malam. Jadi isya itu jangan sampai melewati tengah malam. Tapi jelas hadis tadi menunjukkan bahwa waktu isya itu berakhir adalah sebelum sholat, waktu subuh datang. Itu waktu terakhirnya waktu sholat isya. Baik. Tsumma qala, setelah selesai fajar, di 2 hari itu berakhir di waktu fajar, kan mulainya zuhur, asar, fajar, lagi zuhur sampai fajar. Lalu Nabi bertanya, aina sailu, aina, di mana as-sailu, sang penanya, an waqtis sholat, tentang waktu sholat. Faqala rajul, lalu orang laki-laki tersebut, rajul ini berarti laki-laki yang tadi itu loh,
Ini alnya lil ahdi az-zikri. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Saya. Qala Nabi berkata, waqtu sholatikum, waktu sholat kalian, bainama ra'aitum, yaitu di antara apa yang kalian lihat di 2 hari terakhir. Jadi 2 hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi menunjukkan beberapa ketentuan di dalam cara ibadah. Kemudian yang pertama tadi cara membersihkan sesuatu yang kotor meskipun suci, ya, itu dengan langsung praktek, itu akan diingat-ingat oleh orang yang menerima ilmu tersebut. Baik. Saya kembali ke hadis yang pertama tadi ya, mungkin ada yang terlewat tentang nukhomah. Nukhomah itu apa tadi? Dahak ya. Ini dahak suci. Makanya Nabi tidak membersihkan sebagaimana membersihkan najis. Tapi kotorannya itu memang sesuatu yang mustaqdar ya, Pak ya. Ya kotor, dianggap kotor. Kemudian ada kisah menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah di catatan kaki. Bagaimana kita itu seharusnya menjaga kesucian dan kemuliaan masjid. Dikisahkan di sini Al-Imam Al-Bukhari di halaman 69 di catatan kaki. Dikisahkan oleh salah seorang muridnya Muhammad ibnu Mansur. Itu berkisah saat Imam Al-Bukhari Muhammad Abu Abdillah Al-Bukhari Muhammad ibnu siapa? Ismail ibni Ibrahim ibnil Mughirah ibni Bardizbah. Saat mengajar, dia melihat ada orang mengambil ya semacam kotoran gitu dari jenggot. Ada orang mengambil kotoran dari jenggotnya, jenggot orang itu, lalu dibuang di tanah masjid. Masjidnya masih berupa. Lalu Imam Bukhari melihat itu, memandang orang itu. Lalu Imam Bukhari melanjutkan pengajiannya sampai orang-orang lengah. Falamma ghafalan nas. Lalu Nabi mengambil kotoran itu yang diambil orang. Mungkin di sampingnya ya, mungkin itu muridnya atau gimana, orang yang mendengarkan pengajiannya. Itu kotoran itu kecil itu, qadzah itu kotoran kecil, ambil. Kecil ini, qadzah itu kan kotoran yang ada di jenggot itu mungkin apa upil atau apa gitu. Disimpan oleh Imam Bukhari ketika di balik bajunya, lalu ketika selesai pengajian, ketika keluar dibuang di luar masjid, dibuang di tanah di luar masjid. Jadi masjid itu tempat mulia yang harus dimuliakan, disucikan, dan pemuliaannya lebih daripada yang lain, diberi wangian. Kalau rumah kita wangi ya sudah seharusnya masjid pun kita buat senyaman mungkin, semulia mungkin, sewangi mungkin. Nah, itu masjid. Jadi batasnya adalah mana tanah yang diwakafkan untuk masjid, itulah masjid. Tanah yang diwakafkan sebagai masjid, itulah masjid. Batasnya mau emper, mau di dalam, selama semua diwakafkan jadi masjid, itulah masjid yang harus dimuliakan. Tidak boleh dikotori dengan apapun. Jika dikotori harus segera membersihkan. Kita ingat hadis tentang seorang badui yang mengencingi masjid di bagian masjid. Itu sama, tapi Nabi tidak marah. Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil air atau ember. Kata ember itu jangan bayangkan sekarang ember berarti plastik ya. Zaman dulu tidak ada ya. Ember itu pasti kulit atau kulit hewan. Lalu disiramkan di situ. Nabi memerintahkan siram. Tentu si badui ini melihatnya meskipun tidak dimarahi Nabi, tapi dia akan
Satu, ini saya disalahkan, Nabi langsung melakukan tindakan bagaimana ini yang najis segera jadi suci. Ini dilihat oleh si Badui dan Nabi tidak marah, itu membuat dia lebih, ini orang gimana ya, tidak marah gitu. Baik, penting lagi saya sampaikan bahwa tentu cara-cara mensucikan itu terkait dengan kondisi masjidnya. Misalnya tadi yang kita terangkan, kalau kamu meludah, maka dari sebelah kiri di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Kaki. Ketika entah rukuk lah, lalu kamu injak-injak nanti gitu, atau pas sujud di bawah kaki kiri itu itu terus kemudian diinjak-injak. Itu kalau masjidnya apa? Tanah, belum di keramik, belum di diberi tekel misalnya. Jadi kalau masih tanah nggak apa-apa meludah di situ, karena ketika kaki kiri sudah menginjaknya, ya sudah tidak kotor lagi. Jadi mengotorinya ini sudah enggak. Tapi masalah arah tetap diperhatikan, jangan ke depan, jangan ke kanan. Lah sama dengan tadi si Badui yang kencing di masjid itu, di dalam masjid itu. Itu Nabi menyiramkannya karena apa? Masjidnya lantainya berupa tanah. Kalau sekarang keramik kemudian kamu gebyurkan satu timba, ya nggak cukup. Malah najisnya kemana? Mana? Ya caranya dikeringkan dulu pakai kain, setelah jadi najis hukmi baru disiram. Ini melihat konteks, jadi memahami hadis juga harus secara kontekstual. Hadis ini perintah kalau ludah itu di masjid, itu tentu masjid yang saat itu masih lantainya berupa tanah, masih bisa meludah di masjid itu. Arahnya saja, jangan depan, jangan kanan. Tapi masih bisa. Sekarang hindari total itu, hindari secara ya tentu kalau darurat gimana lagi, tapi bukan pilihan yang pertama. Pilihan pertama adalah pakai baju, sekarang baju menjadi kotor lah, jangan. Pakai sapu tangan, pakai tisu. Baik. Jadi meludah masjid itu pilihan terakhir. Kalau yang di hadis ini pilihan pertama, sekarang jangan jadi pilihan terakhir. Konteksnya sudah berubah. Sebagaimana tadi kencing, konteksnya adalah tanah. Kalau sekarang pakai, ya jangan, kalau ada najis jangan kemudian disiram cukup satu ember, itu malah najisnya kemana-mana. Keringkan dulu baru disiram. Jadi najisnya sudah najis hukmi, bendanya sudah hilang, ya, ainnya sudah hilang, baru disiram sedikit sudah cukup. Baik, jadi memahami hadis pun sesuai konteks-konteksnya apa ini. Kita cari ilatnya hadis ini, ya. Kemudian diterapkanlah sekarang ilatnya itu. Tidak kemudian, wah berarti kita boleh, ini hadisnya boleh kok. Kalau kita meludah, silakan meludah di masjid. Yang penting jangan arah depan, jangan arah kanan. Meludahlah wal yabsuq an yasarihi tahta rijlil yusra. Lalu kamu meludah di masjid yang keramikan itu. Oh, nggak boleh itu. Jangan berdasar hadis ini lalu kau bertindak seperti itu. Lihat konteksnya, ini saat apa? Masih tanah. Hadis lain misalnya yang perlu kita memahami secara kontekstual. Hadis Nabi yang melarang orang saat buang hajat di lapangan, di tanah lapang maksudnya, di khola. Khola itu apa? Khola itu tanah yang dulu itu orang banyak sering zaman Nabi itu kalau keluar hajat itu di luar, di tanah khusus lapang gitu ya, sepi. Tidak banyak orang punya kamar mandi di dalam rumah. Khola, tempat sepi. Lah kalau kencing di sana, kalau berak di sana, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. La tastaqbiluha wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat Ka'bah.
Nabi bersabda, walakin syarriqu au gharibu. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kalau kita memahami apa adanya, apalagi sepotong itu saja, menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat, ya sama saja kita ke barat menghadap Ka'bah, ke timur membelakangi Ka'bah. Hadis itu hadis Nabi di Madinah. Madinah itu kalau menghadap Ka'bahnya adalah sebelah selatan Madinah. Kan Nabi melarang jangan menghadap selatan, jangan menghadap utara, menghadap selatan, menghadap Ka'bah, menghadap utara, membelakangi Ka'bah, maka menghadaplah barat atau timur. Jadi konteks itu harus dilihat. Baik. Itu saja pengajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan akan kita sampaikan di pengajian berikutnya, atau ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab di pertemuan berikutnya. Dan wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.